asing di dalam hidup saudara. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kami datang merendahkan hati kami karena kami tahu tanpa firman-Mu, tanpa kekuatan yang daripadamu, kami tidak mampu melakukan apa-apa. Kami datang tidak mau dihiburkan saja, tetapi kami mau dikuatkan dan kami mau diubahkan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, berbicaralah melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu sendiri yang mengerjakan jamahan-Mu, pertumbuhan, kekuatan yang daripadamu mengalir kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap katakan amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 minggu yang lalu saya sudah berkhotbah dari Mazmur 23. Ya, sesuatu yang sangat umum, sangat familiar di telinga kita. Sehingga kalau kita sudah terbiasa, seringnya itu kita kehilangan makna atau kehilangan arti daripada ayat ini. Tapi kita sudah bahas tentang Mazmur ini, Tuhan adalah gembalaku, ya, takkan kekurangan aku. Kita tahu bagaimana kita ini adalah domba yang seringkali mengambil caranya kita, mengambil jalannya kita sendiri, dan kita seringkali tersesat di dalam hidup ini. Dan kita hari ini akan belajar bagian yang kedua. Ya saudara, kita akan baca dari ayat 2 sampai ayat yang ketiga A. Tidak semua ayat 3, tetapi ayat 2 sampai ayat yang ketiga A kita akan baca. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saya mau satu kali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, amin saudara? Luar biasa. Yang menarik di sini, ya, Daud tidak sedang berkata sebagai domba, ya. Daud tidak sedang berkata, ia memberiku makan rumput hijau. Daud tidak sedang ngomong seperti itu. Tetapi dia berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan dia tidak sedang berkata, Daud tidak berkata, ia memberiku minum dari air yang tenang. Enggak. Daud berkata, ia membimbing aku ke air yang tenang. Tetapi sudah pasti seorang gembala itu akan memberi makan domba-dombanya dari rumput hijau. Betul saudara? Dan akan memberi mereka minum dari air. Ya. Dan domba itu ketakutan dengan air yang terlalu kencang. Oleh karena itu ditulis di sini air yang tenang, yang kalem. Saudara, kalau biasanya di Indonesia terutama di Bali, ya, saudara kalau lagi pergi ke massage terapi, biasanya ada suara air. Ya, air yang tenang. Yang suka pijet pasti udah senyum-senyum ini, aduh enaknya. Betul saudara? Itu kita aja begitu, kayaknya aduh enak, lega gitu. Belum diapa-apain, belum dipijet padahal saudara. Udah Nah ini begitu juga dengan domba. Nah yang uniknya Daud tidak ngomong tentang makan dan minum. Kita akan belajar itu hari ini. Oleh karena itu khotbah saya akan saya beri judul kepuasan di dalam Tuhan. Daud tidak fokus pada makan dan minum. Makan dan minum domba itu sudah dijamin oleh gembala. Pasti. Ya, domba nggak perlu khawatir akan apa yang mereka makan dan apa yang mereka akan minum. Gembala akan memastikan domba tidak akan berkekurangan apapun. Amin. Ya, nggak ada pernah domba, saya khawatir makan apa hari ini, makan apa besok, minum apa hari ini, enggak. Domba tahu betul bahwa dia takkan kekurangan. Ayat 1, ya, takkan kekurangan aku. Hanya domba yang tersesat, dengarkan baik-baik. Hanya domba yang tersesat, hanya domba yang berjalan sendiri di luar kelompok yang akan khawatir tentang apa yang akan mereka makan dan apa yang mereka minum. Betul saudara? Mereka nggak tahu cari makannya di mana, cari minumnya di mana. Oleh karena itu orang Kristen yang suka khawatir, yang suka takut akan masa depan,
Saya ngomong kepada diri saya sendiri, saya nggak sempurna saudara. Kadang-kadang kita juga, waduh gimana ya, betul? Ya, domba yang tersesat, berjalan sendiri, mau-maunya sendiri, dia pasti akan khawatir dan takut. Begitu juga dengan kita, itu ceknya, sign-nya. Kalau kita sudah mulai takut, mulai khawatir, mulai ngomongnya negatif, mulai tidak percaya, artinya kita tidak sedang ada bersama dengan gembala kita. Amin. Ya. Apakah saudara khawatir hari-hari ini penuh dengan ketakutan, bingung? Perhatikan, kemungkinan kita sedang ada jauh dari gembala atau jauh dari kelompok domba-domba yang lain. Saudara, kita belajar sedikit tentang padang rumput hijau, ya. Padang rumput hijau. Saudara, kalau lihat gambar yang pertama, ya, ini seringkali pikiran kita ya. Padang rumput hijau, domba dibawa ke sini, domba yang kecil-kecil lucu-lucu sedang berbaring, sedang makan, betul? Dikenyangkan, ya. Tapi sebetulnya ini mungkin di New Zealand saudara ya, bukan di Israel. Betul, yang udah pernah ke New Zealand, saya belum pernah, cuman sering lihat gambarnya. Di New Zealand seperti ini mungkin, ya. Tetapi sebetulnya gambar yang kedua, inilah tempat para domba sedang makan. Atau gembala membawa dombanya mencari makan. What do you think? Masa sih, ya, loh beneran saudara. Di Israel itu modelnya seperti ini. Ya, padang gurun Yudea ini namanya, tempat domba digembalakan. Nah, gambar yang ketiga itu rumputnya seperti itu. Kira-kira. Ya, ini memang padang gurun, bukan daerah perkotaan. Mereka kalau bawa memang ke daerah-daerah seperti ini saudara, untuk makan rumput. Sehingga seringkali gembala itu akan bawa dombanya digiring makan. Rumputnya nggak tinggi-tinggi saudara, rumputnya pendek-pendek. Sehingga setelah mereka makan, habis secukupnya pindah. Dibimbing selalu untuk mencari tempat-tempat yang bisa menyediakan makanan buat para domba. Oleh karena itu kita bisa belajar seperti yang Yesus katakan. Cukup kekhawatiran satu hari, masalah satu hari, cukuplah buat hari ini. Besok ada masalahnya sendiri, besok ada makanannya sendiri. Oleh karena itu Daud sedang melihat, sedang meneropong, bukan masalah makan minum. Yang Daud lihat adalah melampaui makanan dan minum. Melampaui berkat jasmani. Karena makan dan minum itu pasti Tuhan sediakan, karena itu adalah kebutuhan kita. Amin. Domba saja, burung di udara saja Tuhan sediakan. Bunga di padang Tuhan hiasi. Apalagi kita yang adalah biji mata Tuhan. Dia pasti akan cukupkan kebutuhan kita. Tetapi di sini yang sedang diteropong oleh Daud, yang sedang difokuskan oleh Daud, bukan makan dan minum, bukan berkat yang daripada Tuhan. Yang dia sedang teropong adalah kepuasan di dalam Tuhan. Sehingga berkat itu tidak lagi menjadi ukuran Daud itu puas atau tidak. Ya saudara, Daud tidak lagi pusing tentang makan dan minum. Kalau saudara seringkali sedang bengong melihat sesuatu gitu ya saudara. Ditepok-tepok kita nggak sadar, betul? Kayaknya yang lain-lain lagi jalan ke sana ke sini itu nggak mengganggu kita. Seperti itulah kira-kira Daud yang sedang Daud katakan kepada kita. Dia fokus bukan kepada makan dan minumnya. Itu udah nggak levelnya Daud. Itu udah pasti. Amin. Ada yang di sini pernah hidup di Australia pernah sampai kelaparan, tidak punya makan? Ada? Tolong angkat tangan. Kita mau berdoa sama-sama buat saudara. Ya. Itu udah pasti, nggak usah khawatir. Tetapi yang Daud sedang lihat adalah ada ndak rasa puas di dalam Tuhan.
Rasa puas di dalam Allah, kepuasan jiwa kita tidak selalu bisa diukur dari berkat fisik. Amin, saudara. Ya, sehingga Daud menulis dalam Mazmur 103 ayat 4, kita akan baca sama-sama. Mazmur 103 ayat 4, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Rasa senang, dengarkan saya baik-baik, rasa senang bisa didapat dari berkat. Dari gaji, dari rumah, mobil, apapun, bahkan dari pelayanan orang bisa rasa happy. Happy ya, musiknya luar biasa. Happy ya, orang-orangnya keren, misalnya seperti itu. Tetapi rasa puas tidak hanya bisa didapat dari berkat, tetapi hanya bisa didapat dari pemberi berkat. Beda ya saudara, happiness dan contentment itu dua hal yang berbeda. Kepuasan, rasa tenang, rasa cukup itu hari-hari ini dibutuhkan semua orang. Ya saudara, manusia bisa memiliki, manusia bisa merasakan, manusia bisa menimbun segala kenikmatan dunia. Tetapi belum tentu mereka memiliki rasa cukup atau rasa puas. Being content. Masih banyak orang Kristen percaya bahwa kepuasan hidup hanya bisa didapat atau dirasakan dari berkat-berkat Allah. Berkat, luar biasa. Aku happy dalam Tuhan karena ada banyak berkat satu demi satu datang dalam hidupnya. Rasa tenang, rasa puas, mereka percaya didapat bukan karena Allah bersama dengan kita, tetapi karena berkatnya ada bersama-sama dengan kita. Kita seringkali terperangkap di dalam tipuan iblis, ya. Iblis berkata, bila kau dapat berkatnya, engkau ada dalam perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan atasmu. God's favor on you if you are blessed with material blessings. God's favor on you. God is with you because you are blessed. Lalu bagaimana dengan para nabi, para rasul, bahkan Yesus sendiri yang tidak punya apa-apa selama mereka hidup di dunia ini? Apakah mereka not on God's favor? Ya saudara, sehingga orang Kristen hanya fokusnya mengejar berkat dan berkat dan berkat dan bukan mengejar si pemberi berkat. Dan mereka kemudian hanya puas terhadap berkatnya, tetapi mereka tidak menemukan kepuasan dari si pemberi berkat. Ya, menurut statistik Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman ini, ya, kemajuan teknologi di zaman ini saudara, kenyamanan dan kemudahan hidup yang ada di saat-saat ini tidak membuat orang semakin merasa cukup dan puas, malah sebaliknya. Ya saudara, sebaliknya efek dari kemajuan digital hari-hari ini membuat orang semakin stres dan depressed. Studi di UK, ya saudara, diadakan suatu survei atau statistik. Ya, orang-orang itu yang disurvei, mereka itu kalau sehari-harinya cek handphone itu bisa sehari satu orang bisa 85 kali. Cek, ada notification enggak? Tunggu lagi, cek lagi, padahal enggak ada apa-apa. Jadi itu membuat orang lama-lama kayak was-was, kayak ada something enggak? Ada yang tanya aku enggak? Ada yang cari aku enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Itu membuat orang kehilangan fokus dan konsentrasi. Saya percaya saudara ngerti maksud saya. Ya. Oh ya, handphoneku di mana ya? Jangan-jangan suamiku telepon, jangan-jangan istriku telepon. Mana handphonenya? Anak dimarahin kamu. Mana handphonenya mami? Handphonenya daddy. Ya saudara, kualitas tidur terganggu. Ini menurut statistik saudara ya. Kualitas tidur terganggu. Karena sebelum tidur cek dulu, ada apa? Betul? Keseimbangan antara hidup dan kerja terganggu. Saya tahu sejak pandemi kerja dari rumah, banyak orang bilang biasanya saya selesai jam 5, tutup, pulang. Sekarang pekerjaan dibawa pulang ke rumah, jadi bisa jam 7 selesainya, jam 8, jam 9. Keseimbangan hidup terganggu. Orang merasa ini kerjaan kok semakin panjang ya. Kemudian anak-anak muda
Ada yang namanya FOMO, fear of missing out. Karena mereka selalu cek handphone, cek Instagram, Facebook, mereka melihat teman-teman mereka, wah mereka udah di sana ya, mereka udah di sini ya. Cek, wah mereka punya ini ya, punya itu ya. Saya kok enggak seperti mereka. Sehingga stres. Banyak anak muda hari-hari ini saudara, kecanduan dengan games dan gadget. Banyak anak teenager hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami mental health. Yang mungkin pada waktu zaman kita dulu enggak ada seperti itu. Tidak menjamin berkat, tidak menjamin semua yang kita miliki dalam hidup itu, dalam hidup ini membuat kita puas, membuat kita cukup. Pakar sosiologi, ilmu masyarakat saudara menemukan setelah pandemik semakin meningkat rasa ingin tahu secara spiritual. Mereka ingin tahu ada satu kekuatan di balik, di atas kehidupan mereka yang sanggup menolong mereka. Pada waktu mereka dikekang dalam rumah, apa itu ya, diisolasi ya, dalam rumah, mereka tidak bisa hidup seperti sebelumnya. Dan mereka merasa ada sesuatu yang dirampas, hilang dari kehidupan mereka. Yaitu rasa puas. Dulu bisa ke klub, dulu bisa sama teman-teman, dulu bisa bekerja, dulu bisa menghasilkan sesuatu. Dalam satu waktu mereka harus tinggal di rumah, diisolasi, tidak bisa mendapatkan apa yang mereka lakukan dahulu. Sehingga mereka stres. Karena rasa puas mereka selama itu ditentukan oleh apa yang mereka bisa kerjakan. Oleh apa yang mereka bisa dapatkan dan hasilkan. Pengkhotbah 1 ayat 14, saya tidak pasang di situ. Dikatakan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah katakan itu sia-sia, segala sesuatu itu sebetulnya yang kita ributkan, yang kita perdebatkan, yang kita cari di dalam hidup ini, at the end of the day, itu seperti usaha menjaring angin. Coba saudara buka dua tangan, kemudian saudara jaring angin. Bisa dapat? Lihat aja nggak bisa, apalagi dapat. Itu seperti menjaring angin. Saudara dapatkan sesuatu yang baru, handphone, mobile phone yang baru, senang. Senangnya berapa lama? Berapa? Berapa menit aja. Dapat rumah baru, dapat mobil baru, pekerjaan baru. Wah besok kerja baru, promosi, gak bisa tidur semalaman. Seperti apa ya? Wah ini yang aku udah kejar selama ini. Sehari, 2 hari, seminggu. Lain ceritanya, ngomel-ngomel, wah dia nih begini, wah dia nih begitu. Ya saudara, itu seperti usaha menjaring angin. Saya sering kali saudara, kalau di rumah, di mobil setelah antar anak-anak sekolah, sampai di rumah kemudian saat teduh, saya sering kali di waktu-waktu sendiri itu nonton kesaksian saudara ya, YouTube. Kesaksian-kesaksian orang yang bertemu dengan Yesus untuk membangun iman ya saudara. Dan satu hal yang saya temukan di setiap kesaksian mereka, mereka selalu memiliki semua yang mereka inginkan. Semua. Yang mungkin kita hanya bisa bayangkan mereka sudah dapatkan. Mau apa aja, kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh dunia mereka dapat semua. Harta, nama, kuasa, pencapaian dan segala sesuatu mereka dapat saudara, luar biasa loh saudara. Ya, tanpa pertolongan Tuhan pun mereka bisa dapatkan semua itu. Tetapi satu hal yang mereka tidak dapat, tidak mereka dapatkan dari berkat-berkat itu. Apa? Rasa puas, rasa tenang, tidak merasa cukup sehingga mereka pelariannya selalu ke drugs. Kalau kita lihat ya selebriti orang-orang hebat yang kayaknya top-top lah saudara. Larinya ke drugs, larinya ke hiburan dan begitu banyak hal. Untuk apa? Untuk menemukan rasa puas itu. To find that, to close, to cover. Sesuatu yang hilang di dalam hati mereka. Rasa puas itu. Yang hanya bisa
diberikan oleh Gembala Agung kita Yesus. Dan mereka menyadari at the end of the testimony, mereka menyadari, when I found Jesus, I found everything. Mereka berusaha dengan segala macam cara untuk menemukan kepuasan. Ya. Contohnya saudara, dalam firman Tuhan ada seorang wanita yang tidak disebutkan namanya, ya. Satu kali Yesus bertemu dengan wanita ini dan Yesus ngobrol. Wanita ini adalah wanita dari suatu suku yang ditentang oleh suku bangsa Israel, ya. Suku yang hina lah di mata bangsa Israel. Kemudian Yesus berkata kepada wanita ini, "Bawalah suamimu ke sini." Saudara ingat cerita itu? Ya, wanita Samaria di sumur bersama dengan Yesus. Kemudian wanita berkata, "Aku tidak punya suami." Dan Yesus berkata, "Betul apa katamu, karena kamu sudah punya 5 suami. Dan yang ada bersamamu hari ini bukanlah suamimu." Saudara bisa nggak bayangkan seorang wanita di budaya Yahudi yang begitu kuat, begitu keras, saudara ya. Apalagi wanita yang sudah kawin cerai berkali-kali. Menurut penyelidikan, kawin cerai 2 kali itu aja buat seorang wanita itu sudah dianggap rendah. Apalagi 5 kali dan yang sekarang bukan suaminya. Sangat-sangat rendah. Mungkin karena dia orang kaya mungkin. Ya, atau dia cantik sekali. Sehingga orang lain, laki-laki lain itu mau menikahi dia selama 5 kali, saudara ya. Dan saudara bisa bayangkan perasaan seorang wanita di abad waktu itu. Mungkin kita susah ya bayangin. Tapi dengan tekanan budaya, sehingga dia harus keluar ambil air itu tengah hari. Di mana tidak ada seorang pun ambil air keluar pada waktu tengah hari. Dan dia ambil air karena apa? Enggak mau ketemu orang lain. Begitu malu hidupnya. Dia cari rasa puas dari pernikahannya. Rasa berharga, rasa diterima dari pria-pria yang dia nikahi. Lalu dia bertemu dengan Yesus. Setelah ngobrol dengan Yesus, sesuatu berubah. Dia lari kembali ke kampungnya dengan penuh keberanian. Tadinya dia sembunyi-sembunyi ke sumur. Tetapi saat dia ketemu dengan Yesus, sesuatu berubah. Dia temukan rasa puas, dia temukan arti dalam hidupnya. Dan dia pergi menginjil orang-orang sekampungnya. Dan banyak dari mereka mengenal Yesus. Saudara, apa yang kita cari hari-hari ini? Bukan berarti saudara tidak boleh cari uang atau penghidupan, tidak. Firman Tuhan menjamin hidupmu dan hidup saya. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, dia katakan, Yesus katakan, bunga di padang dia hiasi, apalagi engkau dan saya. Pasti tidak akan kekurangan. Tapi seringkali ya itu, antara kebutuhan dan keinginan itu rada, ya ini kebutuhan ini. Tapi ya ada keinginannya sedikit, berapa persen gitu. Ya saudara, sehingga membuat kita nggak cukup aja dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan kalau katakan, kalau ada cukup makan, minum, pakaian, cukup. Cukuplah. Ibadah bila disertai dengan rasa cukup. Sekali lagi, ibadah itu bukan cuma hari Minggu, saudara. Hidup kita dari Senin sampai Minggu itu ibadah. That's our worship. Ya. Kalau kita bekerja untuk Tuhan. Kita melayani keluarga untuk Tuhan. Kita memberi bukan hanya untuk orang itu, tapi kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Itu ibadah. Ibadah bila disertai dengan rasa cukup, puas, besar kuasanya. John Piper berkata seperti ini, saudara. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Bahasa Indonesianya,
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, bukan. Allah paling dimuliakan di dalam kita saat kita paling dipuaskan di dalam Dia. Kalau kita berkata hidupku mau memuliakan Tuhan, berapa banyak saudara ingin hidupnya memuliakan Tuhan? Amin. The easiest way, hal yang paling mudah, bukan pergi ke Papua, pergi penginjilan kemana-mana. Sebelum kita lakukan semua hal itu, mari kita rasa puas di dalam Tuhan. Itu paling memuliakan Dia. Ya, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Bayangkan kalau anak saudara datang kepada saudara, kemudian ngomong kepada, Mami, I'm not satisfied with you. Other mommies are much better than you. What do you think? Daddy tuh gak becus. Daddy gak bisa apa-apa. Daddy yang lain hebat. Wah, luar biasa, Daddy ini bisa begini, Daddy itu bisa begitu. Kira-kira perasaan saudara bagaimana? Sakitnya tuh di sini loh ya. Hurts a lot. Tetapi kalau anak saudara datang, Daddy, Mami, you are the best. I know kita gak punya apa-apa seperti keluarga lain mungkin. Tetapi you are the best for me. What do you feel? Woo, that makes my day, kids. Benar saudara? Begitu juga kita dengan Tuhan, kita rasa puas di dalam Dia. Di dalam kekurangan, di dalam kelebihan, di dalam kegagalan, di dalam keberhasilan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. We say to Him, you are good all the time. All the time, you are good. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Ciri-ciri orang puas apa saudara? Kalau saudara lapar banget saudara, ya lapar nih, bentar lagi udah jam berapa mesti makan ini. Di pikiran saudara udah keluar restoran-restoran kesukaan saudara. Ya, lapar banget sampai di sana makan and then you feel full. Dan saudara rasa, enaknya. Apa saudara yang saudara rasakan? Senang. Sukacita, tersenyum, ya. Terima kasih Tuhan, aduh luar biasa udah lama gak makan ini. Itu orang yang puas. Sebaliknya orang yang tidak puas dalam hidupnya, jarang senyum, menggerutu, tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Selalu transaksi sama Tuhan. Kalau Tuhan menjawab apa yang aku mau, ya thank you so much. Kalau enggak, menggerutu. Itu orang yang enggak puas di dalam hidupnya. Ya saudara, orang yang puas dalam hidupnya, dia mau tolong orang lain. Karena apa? Di dalam kekurangan sekalipun, seperti wanita janda yang memberi 2 koin. Yang Yesus lihat dia memberi. Dia memberi dari kekurangannya. Karena apa? Sudah gak punya apa-apa, itu 2 koin yang terakhir. Kenapa dia mau memberi? Saya yakin dia punya rasa puas. Ya, mau berbagi dengan yang lain, mau melayani. Dalam life group saudara mau datang, saudara mau berbagi sama orang lain. Karena apa? Puas, cukup. Hidupku ini bahkan berlebih-lebih, berlimpah-limpah. Walaupun hanya untuk makan dan minum bisa senang-senang sedikit, that's good, that's more than enough. I just want to bless other people. Itu orang yang puas hidupnya. Ya saudara, bagaimana caranya kita bisa punya rasa puas itu? Sekali lagi saya mau ingatkan, kita sedang tidak ngomong berkat ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena setiap kita sudah diberkati Tuhan, tetapi kita mau bicara tentang rasa puas. Bagaimana ada dalam posisi itu rasa puas? Sebetulnya mudah, saudara. Seperti seekor domba, kita kembali kepada Daud sebagai domba.
Ya, dia katakan, dia membimbing aku, dia membaringkan aku ke air yang tenang. Bagaimana seekor domba bisa dibaringkan dan bagaimana seekor domba bisa dituntun ke air yang tenang kalau dia jauh dari gembalanya. Hanya domba yang dekat di samping gembalanya, yang senantiasa ada bersama dengan gembalanya, yang bisa dibaringkan dan yang bisa dipimpin dan dituntun ke air yang tenang. Pikirkan saudara, hal itu baik-baik. Kita ini sejak diciptakan, Adam dan Hawa sejak diciptakan, manusia itu diciptakan dengan satu pola, pattern saudara ya. Pola yang diciptakan Allah bagi manusia adalah manusia ini hanya bisa berfungsi kalau dia dekat dengan penciptanya. Dia hanya bisa berfungsi baik kalau dekat dengan penciptanya. Kira-kira sudah nangkep? Ya. Apapun di dalam hidup ini, segala sesuatu diciptakan dengan tujuan. Kulkas saudara di rumah diciptakan untuk makanan, bukan untuk taruh baju saudara. Ya, bukan untuk taruh makeup yang butuh didinginkan. Enggak. Segala sesuatu diciptakan punya tujuan. Tujuan saudara dan saya diciptakan adalah untuk berfungsi seperti yang Allah mau. Karena dosa masuk, kita dipisahkan dari Allah sehingga kemudian kita tidak lagi berfungsi sebagaimana seharusnya. Dan kita cari cara bagaimana hidup ini bisa meaningful di luar Tuhan. Dengan mengumpulkan, dengan nama, dengan kuasa, kita mencoba mencari cara kita sendiri seperti seekor domba yang sesat. Kita kalau mau bisa punya rasa puas, kita harus kembali connected dengan gembala. Yap, khotbahnya kok itu lagi ya Yap ya. Setiap khotbah akan menjurus ke sini Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada cara lain. Berkat saudara bisa dengan kekuatan daripada Tuhan, tapi rasa puas, rasa cukup, saudara, kita tidak pernah akan dapatkan kalau kita tidak bersama dengan domba, dengan gembala kita. Ya, rasa tenang, rasa puas tidak ditemukan di dalam berkat jasmani, tetapi hanya di dalam Yesus sendiri sebagai pemberi berkat. Amin, saudara. Seperti domba, marilah kita tetap dekat. Kita terhubung dengan Yesus. Melalui saat teduh saudara pribadi, pada waktu saudara nyetir, saudara connect dengan Tuhan. Pada waktu saudara sedang kerja, connect terus dengan Tuhan. Pada waktu kita lakukan apapun, connect terus dengan gembala kita. Tuhan mau apa di dalam kasus seperti ini? Tuhan perlu apa yang aku harus lakukan di dalam masalah seperti ini? Harus terus connect dengan Tuhan, connect dengan domba-domba yang lain. Ya, seperti gereja, seperti life group. Oleh karena itu saya nggak akan berhenti untuk encourage saudara. Ayo datang ke life group. Mari datang ke life group. Bukan sekedar supaya life groupnya rame, bukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tetapi ya karena ini kita tidak bisa. If we love God, we have to love one another. Seperti khotbah Tante Jasmine ya. Oleh karena itu, mari saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah pola hidup kita. Kalau saudara berkata, aku mau ikut Yesus, saudara berkata, aku mengasihi Yesus, saudara berkata, hidupku ini adalah milik Yesus. This is what we have to do. Seperti seekor domba, kita mengikuti apa yang gembala kita mau. Bukan apa yang saya mau loh saudara. Kita para pengkhotbah di sini hanya mengingatkan apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya itu terserah saudara dan gembala agung kita. Apakah kita hidup hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian hanya mengejar materi? Saya tidak berkata bahwa kita nggak usah bekerja, no. Orang yang tidak bekerja firman Tuhan katakan mereka tidak usah makan. Ya, tetapi apakah rasa puas kita ditentukan oleh pekerjaan, ditentukan oleh harta, ditentukan oleh bahkan pelayanan sekalipun.
atau rasa puas kita melampaui segala berkat-berkat yang ada. Rasa puas kita tidak ditentukan oleh keadaan sekeliling kita, tapi rasa puas kita ditentukan di dalam Kristus. Apakah kita masih ada di level itu yang hanya menantikan berkat Tuhan? Ataukah kita sudah naik level? Tuhan berkati saya atau tidak? Tuhan jawab doa saya atau tidak? Saya masih diizinkan dalam keadaan seperti ini, masih sakit, masih kekurangan, masih belum mendapatkan apa yang aku doakan. It doesn't really matter. Because my satisfaction is found in Him, not in the world. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita minta, Tuhan puaskan aku, puaskan aku. Saya belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, selama bertahun-tahun saya pelajari. Banyak dari permintaan doa yang saya minta kepada Tuhan, yang menurut saya itu masuk akal. Masuk akal lah Tuhan, saya gak minta banyak kok. Toh semua juga untuk kemuliaan namamu, dalam tanda kutip, kemuliaan namamu. Ya, tapi kenapa Tuhan gak kasih? Bertahun-tahun sepertinya belum kelihatan yang saya minta. Dan saya itu pertanyaan itu selama bertahun-tahun, bahkan sampai hari ini saudara. Apa yang saya minta dulu kok Tuhan gak kasih? Dan mungkin Tuhan sudah kasih, mungkin saya gak lihat. Tetapi saya tahu setelah belajar hal-hal ini, saya melihat bahwa Tuhan itu sedang melatih. Seperti yang tadi saya katakan. So what I said just now, it's based on my experience. Setelah Tuhan itu tidak menjawab, tidak memberi apa yang saya inginkan, saya belajar. Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa puas saya tidak saya temukan karena jawaban doa. Kalau rasa puas saya dapat karena jawaban doa, saya akan berharap kepada jawaban doa itu. Bukan saya tidak akan berharap kepada pemberi jawaban. Itu ternyata baru saya ngeh, oh thank you Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan tidak jawab, sering kali saudara, kalau saya ngomong sering kali, gak adil Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan, hidup saya selalu buat Tuhan. Orang lain dijawab, kenapa saya gak dijawab? Ternyata saya belajar, Tuhan ingin berkata kepada saya, rasa puasmu apakah ada di dalam jawaban-jawaban doa, berkat-berkat yang kamu mau, atau di dalam aku. So I can say today, I'm satisfied in Him. Walaupun jawaban-jawaban doa itu tidak saya dapatkan. I am content. Saya puas di dalam Tuhan. Dan saya ingin bagikan ini kepada saudara. Mari kita minta suatu experience seperti itu. Seperti seekor domba yang gak pusing dengan makan dan minum dan segala tetek bengeknya saudara. Tetapi di dalam setiap langkah kehidupan kita, kita berkata, ku sungguh puas. Puas dengan Yesus. Saudara tahu lagu itu? Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita responi firman Tuhan ini, kita nyanyikan lagu yang ketiga tadi. Selain Kau, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau milikku. Dia sanggup memberkati engkau lebih daripada apa yang engkau minta. Itu pasti dia bisa lakukan. Don't worry about those things. Tapi dia mau ajar saudara dan saya untuk menemukan rasa puas itu. Rasa cukup di dalam Dia. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang membimbing aku ke air yang tenang. Yang menyegarkan jiwaku. Selain Kau tiada yang lain.
Mari bangkit berdiri sama-sama. Milikku di surga, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi katakan, selain Kau tiada yang lain Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Kau satu di hatiku. ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang tiada yang lain Tuhan. hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ya. Lebih baik satu hari Di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. memuji-Mu Tuhan, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Satu kali lagi kita angkat pujian ini dengan ucapan syukur. Kita mau katakan, lebih baik satu hari Tuhan, Lebih baik satu hari dipuaskan di pelataran-Mu, ya Bapa, daripada 1000 hari di tempat lain. memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan, Memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu, Kau
ini Bapak Ibu Saudara sekalian penuh dengan kekhawatiran, rasa tidak pasti, kebingungan, beban yang berat di dalam hidup ini. Saudara sedang mencari apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mencari penghidupan yang lebih baik, penghidupan yang lebih baik, jalan keluar yang lebih luar biasa, tetapi mereka tidak temukan rasa puas itu. Dan kita ada di dalam Yesus pagi hari ini. Dia ingin membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Dia ingin memimpin engkau ke air yang tenang. Dia ingin menyegarkan jiwamu. Mari kita buka hati pagi hari ini. Tuhan, aku mau Engkau segarkan aku sekali lagi. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu dengan rasa puas daripada 1000 hari di tempat lain berkelimpahan, Tuhan. Kami minta pagi hari ini Engkau penuhi jemaat-Mu dengan rasa cukup, dengan rasa puas karena Engkau. Pagi hari ini saat kami menyanyikan pujian ini, Engkau jamah hati setiap kami, penuhkan hati setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu, katakan, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu Tuhan, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati. Jemaat saja katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. terima kasih Bapa. Kami domba-domba-Mu. Engkau mau setiap kami untuk menikmati setiap kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami seringkali sibuk mengejar berkat-Mu, padahal Engkau sedang mengejar kami dengan berkat-Mu. Seringkali kami sibuk hidup mengejar semua berkat Tuhan. Kami lupa Engkau sedang menyediakan berkat di dalam hidup kami. Puaskan kami pagi hari ini Tuhan, dengan jamahan-Mu, dengan kasih-Mu, di dalam nama Yesus. Katakan